Ya Pak Anies. Anies. Len, aman Len. Abang-abang udah? Udah. Cek. Soal kegiatan hari ini Pak Anies ke DPW PKB nih Pak. Udah. Aman Pak, ayo. Kabelnya kabel tuh. Kabel guys. Oke. Ya. Oke, Pak Anies siap. Turunin ya. Gedein lagi Pak suaranya Pak. Pak soal dari komunikasi dari PDIP sampai saat ini bagaimana Pak? Katanya setelah PKB di PDIP juga nomornya kita tunggu saja semua mengalir seperti juga kemarin Pak ini memulai beliau melakukan progresif untuk kemudian proses ini bergulir mudah-mudahan itu bisa jalan. Kalau dengan Kaisang Pak, kemarin Kaisang, Mas Kaisang sempat bilang tertarik untuk berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta Pak. Gimana? Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih memilih. Dan proses ini adalah proses karena partai-partai menetapkan siapa yang dicalonkan. Dari situ kemudian nanti akan bicara kombinasi pasangan sebagai bagian dari. Jadi pada pas ini saya bisa katakan secara prinsip ini mengambil prinsip itu semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau berpasangan sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak terjadi sendirian, tetapi bisa bersama-sama karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, kan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutan itu selesai, baru bicara tentang. Pak, tapi secara pribadi PDIP udah untuk nanti siapa yang akan jadi pasangan? Pak, secara pribadi PDIP udah menghubungi Bapak belum Pak untuk tertarik mengusung untuk bertemu Bapak? gitu Pak. Bertemu karena untuk ini bertemu Pak. Dari DPD-nya sendiri sudah mengirimkan nama ke DPP-nya gitu Pak, nama Pak Anies. Sudah, DPP sudah menyampaikan kalau saya kalau misalnya nanti disodorkan nama Pak Andika dari PDIP, Bapak bagaimana Pak? Saya bilang tadi, urutannya adalah untuk mengusung ya. Baru dari situ Pak, untuk Nasdem dan PKS Pak mungkin udah menghubungi Pak Anies juga Pak, pembicaraan lebih lanjut. Begini, semuanya sudah ada kita tunggu seluruh proses. Pak Anies. Dari partai-partai lain sih Pak, saat menghubungi Bapak ada permintaan atau persyaratan dari partai lain? Ada persyaratan khusus, tidak ada khusus. Pak,
Pak terkait dengan KJP tadi kan disebutkan ada masalah juga KJP di Jakarta dan juga masalah lainnya di Jakarta ini. Ada juga masalah terkait dengan PPDB Pak. Ini masih banyak kasus suap dan segala macam itu, bagaimana tanggapannya Pak? Jadi begini, kita ingin masyarakat di Jakarta itu merasa tenang. Lapangan pekerjaan tersebut, pendidikan berkualitas untuk semua, fasilitas kesehatannya berkualitas untuk semua, kemudian transportasi umumnya berkurang, fasilitasi semua. Fondasi awalnya sudah dikerjakan dengan baik. Dan akhir-akhir ini kita menyaksikan ada pergeseran. Karena itu salah satu rencana utama yang diberikan pada realnya supaya kesetaraan itu tadi benar. Jadi saya sampaikan prinsipnya menguatkan yang lemah tanpa melemahkan, kemudian membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang kecil, dan tentu yang akan kebijakan tadi usahakan itu termasuk Pak Anies, ini ada tanggapan dari beberapa pihak, Pak Anies levelnya tuh udah di presiden gitu Pak. Kok masih mau balik lagi ke tahap gubernur untuk mengurusi Jakarta Pak? Alasannya apa Pak? setiap tanggung jawab yang tanggung jawab saya sampaikan bahwa proses pemilihan presiden sebuah visi, ada awal dan ada akhir. Saya hadir di awal dengan penetapan calon dan saya hadir di akhir pada saat penetapan hasil. Sesudah proses itu selesai, masing-masing kembali kepada tugasnya. Pak Prabowo yang waktu itu Menteri Pertahanan menjadi capres, selesai pilpres kembali menjadi Menteri Pertahanan. Gus Imin ketua PKB menjadi cawapres. Setelah selesai proses pilpres kembali menjadi ketua PKB. Jadi proses pilpres itu ada awal dan ada akhir. Setelah selesai masing-masing kembali kepada tugas masing-masing. Nah, saya tugas di Jakarta. Ketika tugas di Jakarta, satu periode saya sudah kerjakan. Sesudah selesai proses pilpres, saya kembali pada posisi semula sebagai apa? Sebagai gubernur yang sudah menyelesaikan satu periode dan ada pilkada periode berikutnya. Jika saja pilkada itu jadwal yang sama di tahun 2022, maka mungkin saya sudah berada di proses pilkada tahun 2022. Tapi kalau pilkada kita tahu jadwalnya diundur menjadi 2024, maka otomatis prosesnya menjadi tahun ini. Jadi saya sampaikan bahwa peran yang diberikan bisa berganti, tapi saya sampaikan di peran apapun mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang besar. Nah, ketika PKB memberikan kepercayaan untuk menjadi calon gubernur dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan, nantinya melanjutkan yang belum pernah dikerjakan, meningkatkan yang belum pernah dicapai, mudah-mudahan dampaknya akan baik untuk kita semua. Amin. Cukup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anies.